Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang auditing dan profesi akuntan publik. Anggota kelompok 4 ialah Tri Rahmati Alfi Yunita, Nasrul Maliki, Muhammad Rifki Fadila, Fikri Rahmansyah, David, Mimbohyadi Yuda, Khofifah Fajriati Kamsurya, Hikmah Wayuningsih, Rohidatul Fuadi, dan Elis Hendriani. Dan langsung rekan saya akan menjelaskan. Jadi, pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh editor independen menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajiban dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan, ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis audit berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu menurut pelaksanaannya, audit terbagi menjadi 3, yaitu audit eksternal, audit internal, dan governmental audit. Dan yang kedua menurut objeknya, audit terbagi menjadi 3 lagi, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dan terakhir yaitu menurut waktu pelaksanaannya serta tujuannya, audit terbagi menjadi 2, yaitu audit terus-menerus dan audit periodik. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses auditing, yaitu yang pertama, proses yang sistematik. Proses yang sistematik itu merupakan pemeriksaan akuntan yang rangkaian proses dan prosedurnya logis, berkerangka, dan terorganisir. Yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Dalam proses pemeriksaan, perolehan bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh perusahaan dan mengevaluasinya tidak boleh berprasangka atau memihak. Kemudian yang ketiga, pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi. Dalam kaitannya dengan audit laporan keuangan, yang dimaksud dengan pernyataan dan kejadian ekonomi adalah proses akuntansi. Proses akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Lanjut yang keempat, tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian pernyataan ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan harus dapat dikuantitatifkan dan dikualitatifkan. Kemudian poin yang kelima, kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan sebagai dasar pengukur pernyataan berupa A. Peraturan yang ditetapkan, B. Ukuran prestasi yang ditetapkan manajemen, C. Prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya yang keenam, penyampaian hasil. Penyampaian hasil audit sering disebut dengan pengesahan atau attestation. Penyampaian hasil ini umumnya dilakukan dalam bentuk laporan pemeriksaan akuntan atau audit report. Dan poin yang terakhir yaitu pemakai yang berkepentingan. Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur, manajemen, pemerintah, dan organisasi buruh. Mungkin cukup sekian hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses auditing.
Selanjutnya ada persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang auditor. Ada 3 persyaratan. Persyaratan yang pertama yaitu memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Keahlian yang dimaksud ini adalah keahlian di bidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai bidang yang diauditnya. Dapat dilihat dari sisi latar belakang pendidikan seorang auditor itu sendiri. Yang idealnya, seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan formal dan melalui proses sertifikasi di bidang auditing. Selain itu juga dilihat dari sisi pengalamannya, ditunjukkan oleh lamanya seorang yang bersangkutan berkarir di bidang audit atau intensitas yang bervariasi melakukan audit. Jika dalam suatu proses audit, seorang auditor kurang berpengalaman dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka orang tersebut dapat dibimbing oleh auditor yang lebih senior. Kedua yaitu memiliki independensi. Independensi artinya bebas dari pengaruh dan tidak memihak terhadap pihak manapun, baik terhadap entitas yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap pihak pengguna laporan tersebut. Hal ini bertujuan agar hasil audit dapat diselenggarakan secara objektif tanpa adanya pengaruh subjektivitas dari pihak yang terkait. Independensi memiliki 2 macam, yaitu independensi dalam kenyataan dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam kenyataan artinya independensi yang terdapat dalam jiwa setiap auditor yang secara bersungguh-sungguh tidak memihak pada pihak manapun dan memiliki mental yang kuat sehingga tidak terpengaruh dengan subjektivitas pihak manapun. Yang kedua ada identitas dalam penampilan. Ini ditunjukkan oleh keadaan atau sikap yang tampak dari pihak auditor dalam menyikapi audite yang dapat memicu adanya pendapat pihak luar terhadap independensi auditor. Persyaratan yang ketiga yaitu menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sebagai seorang auditor. Kecermatan ini merupakan hal yang mutlak bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Auditor harus menyadari bahwa suatu saat dia harus bertanggung jawab atas hasil auditnya, termasuk apabila ia melakukan kesalahan. Karena hasil audit yang ia ungkap akan berpengaruh terhadap pihak-pihak yang menyadarkan keputusannya terhadap hasil audit yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus menggunakan keahlian dengan cermat, direncanakan dengan baik, menggunakan pendekatan yang sesuai, serta memberikan pendapat berdasarkan bukti yang cukup dan yang telah ditelaah secara mendalam. Hubungan auditing dengan akuntansi. Pernyataan yang dapat menggambarkan hubungan antara auditing dengan akuntansi. Nah, yang pertama itu auditing adalah suatu proses mengevaluasi informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan dan menghasilkan kesimpulan yang membandingkan antara fakta dan kriteria. Sedangkan akuntansi sendiri adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang serta disajikan dalam bentuk financial statement. Jadi, auditing sendiri itu adalah proses pengevaluasian atau pemeriksaan atas informasi dalam laporan keuangan sebagai outputnya akuntansi itu sendiri. Standar profesional akuntan publik terdiri dari 6 standar, yaitu pertama standar auditing, kedua standar atestasi, 3 standar jasa akuntansi dan review, keempat standar jasa konsultasi, 5 standar pengendalian mutu, dan keenam aturan etika kompartemen akuntan publik. Oke, selanjutnya mengenai kode etik akuntan publik. Nah, kode etik akuntan publik Indonesia adalah pedoman bagi para anggota akuntan publik untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Setiap pihak yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab kepada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya tersebut. Nah, kode etik akuntan yang berlaku di Indonesia itu mengatur 3 bagian. Yang pertama adalah bagian secara umum yang mencakup kepribadian, kecakapan, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, dan pelaksanaan kode etik dan penyempurnaan. Lalu bagian kedua mengenai etika khusus untuk akuntan publik yang berisi hal-hal mengenai kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan profesi, dan tanggung jawab lainnya. Lalu dan bagian ketiga itu mengatur tentang tanggal berlakunya kode etik akuntan Indonesia. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.